Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan materi matematika untuk kelas 12. Semoga yang akan saya sampaikan ini dapat menjadi sedikit pencerahan bagi adik-adik, rekan-rekan, dan saudara sekalian yang masih bersemangat untuk belajar. Oke, kaidah pencacahan. Pada kaidah pencacahan ini akan saya bagi-bagi menjadi beberapa video ya karena materinya cukup lebar, cukup panjang, maka akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama ini saya akan coba membahas mengenai aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Oke, kita mulai. Yang pertama kita akan bahas adalah aturan penjumlahan. Ya, jika ada K1 cara untuk melakukan kegiatan 1, K2 cara untuk melakukan kegiatan 2, dan seterusnya hingga Kn cara untuk melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas ya, saling lepas, maka ada K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya hingga Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut ya. Jadi tinggal kita jumlahin saja. Nah, biasanya ini aturan penjumlahan ini maksudnya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan ya. Jadi tidak sekaligus terjadi. Contoh, Bos Komeng akan membeli sebuah motor bekas di sebuah showroom yang menyediakan 5 jenis motor Yamaha, 3 jenis motor Honda, 2 jenis motor Suzuki, dan 4 jenis motor Kawasaki. Berapa banyak pilihan Bos Komeng untuk membeli motor tersebut? Ya, untuk membeli motor pilihannya. Ya, karena dia hanya ingin membeli sebuah motor, maka pilihannya tinggal kita jumlahin aja. 5 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ya. Kita gunakan aturan penjumlahan. Jadi banyaknya pilihan itu ada 14 ya. 14 dapat dari mana? Dapat dari sini. 5 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4. Oke. Nah, next. Setelah aturan penjumlahan, kita bahas aturan perkalian. Jika ada K1 cara untuk melakukan kegiatan 1, K2 cara untuk melakukan kegiatan 2, dan seterusnya hingga Kn cara untuk melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 dikali K2 hingga Kn cara. Ya. Nah, aturan perkalian ini digunakan ya hanya untuk kejadian yang sekaligus terjadi ya. Jadi beda sama aturan yang penjumlahan. Kalau aturan perkalian itu sekaligus terjadi, kalau aturan penjumlahan itu tidak sekaligus terjadi. Oke ya, kita bisa bedakan di situ. Nah, contoh. Atau akan pergi ke undangan pernikahan mantannya di lemari atau punya 3 kemeja dan 2 celana jeans andalannya. Berapa banyak cara atau memasangkan kemeja dan celana yang dimilikinya tersebut? Oke, nah kan kemejanya tadi ada berapa? Ada 3 ya. Oke, atau bisa memasangkan kemeja satunya dengan celana satu. Itu merupakan cara yang pertama. Atau juga bisa memasangkan kemeja satu ini dengan celana yang kedua. Itu merupakan cara yang kedua. Kemudian atau juga bisa memasangkan kemeja yang kedua dengan celana satu. Itu merupakan cara yang ketiga.
kemeja kedua dipasangkan dengan celana kedua, itu merupakan cara yang keempat. Hingga seterusnya, hingga sampailah kepada kemeja tiga dipasangkan dengan celana yang kedua. Itu merupakan cara yang keenam. Ini ada berapa cara? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 cara ya. 6 cara. Atau jika kita menggunakan aturan perkalian ya, tinggal kita kalikan aja 3 dikalikan 2 ya. 3 kali 2 itu 6 cara. Jika kita sebutin satu-satu, maka gini nih. Kemeja satu dengan celana satu, kemeja satu dengan celana dua, hingga kemeja tiga dengan celana dua. Ya, jadi ada 6 cara. Mudah-mudahan hati Ato dikuatkan untuk menghadiri pernikahan mantannya ya. Next, akan saya berikan beberapa contoh untuk memperkuat pemahaman rekan-rekan sekalian dalam materi kaidah pencacahan ini. Ya. Oke, contoh yang pertama, Dokter Isna akan pergi ke rumah sakit yang memiliki 3 buah motor, 2 buah mobil, dan 1 sepeda listrik. Berapa banyak cara Dokter Isna pergi ke rumah sakit dengan kendaraan yang dimilikinya? Oke, kita analisa terlebih dahulu apakah ini menggunakan aturan penjumlahan ataukah menggunakan aturan perkalian. Ya, menurut saya sungguh tidak mungkin Dokter Isna ini mengendarai lebih dari satu kendaraan sekaligus. Otomatis ini menggunakan aturan penjumlahan. Oke, hasilnya seperti ini. Ya, berarti ada 6 cara. 6 cara dapat dari mana? Tinggal dijumlahin aja nih. 3, 2, tambah 1. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6 cara. Oke, jebret. Dapat hasilnya deh. Maka dapat disimpulkan, Dokter Isna itu mempunyai 6 pilihan cara untuk pergi ke rumah sakit menggunakan kendaraan yang dimilikinya. Itu. Next, contoh yang kedua. Hilya ingin mendengarkan murotal Al-Quran di handphonenya. Ada 10 surat versi Ustadz Hanan, 15 surah versi Ustadz Zamil, dan 12 surah versi Ustadz Yusuf Mansur. Berapa banyak cara Hilya memilih murotal yang akan didengarkannya? Nah, ini juga menggunakan aturan penjumlahan. Kenapa? Karena tidak mungkin handphonenya ini memutar eh, lebih dari satu surah dalam waktu yang bersamaan. Hilya pun tidak akan bisa mendengarkannya dengan baik jika diputarkan lebih dari satu surah dalam waktu yang bersamaan. Sehingga ini tinggal kita gunakan aja aturan penjumlahan ya. Hasilnya jelas, berarti 10 ditambah 15 ditambah 12. Ya, aturan penjumlahan yaitu 37 cara. Oke, kita doakan mudah-mudahan Hilya ini menjadi anak yang solehah. Next, ada contoh lagi. Yang ketiga, Freddy memiliki 3 pasang sepatu futsal, 4 kaos kaki futsal, dan 5 jersey kebanggaannya. Berapa banyak cara Freddy memasangkan pakaian yang dimilikinya itu? Nah, nih. Kita analisa dulu apakah ini menggunakan aturan perkalian atau menggunakan aturan penjumlahan. Pakaian ya, soal-soal yang bersifatnya menggunakan pakaian. Nah, pakaian ini kan mulai dari sepatu hingga sampai topi, itu semua disebut dengan pakaian, itu bisa digunakan bersamaan sekaligus ya. Kita bisa dipasangkan sekaligus, sepatu sama kaos kaki sama jersey sama celana misalnya. Itu kan bisa digunakan sekaligus. Sehingga ini menggunakan aturan perkalian.
Oke, aturan perkalian ya. Nah, gunakan aturan perkalian, tinggal kita kalikan aja 3 kali 4, 12 kali 5, 60. Berarti ada 60 cara pemasangan pakaian nih. Next, contoh yang keempat. Dari kota A menuju ke kota C harus melalui kota B dan kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda. Dan dari kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Berapa banyak cara jika seorang yang berasal dari kota A ingin pergi ke kota C? Ilustrasinya seperti ini. Dari kota A ke kota B ada 1, 2, 3 jalur. Ya, misalnya jalur 1, jalur 3. Dari kota B ke kota C ada 4 jalur. Misalnya saya kasih nama di sini A, ini B, ini C, ini D. Nah, jadi misalnya di sini ada si Udin. Udin ini pengen berada di kota A, ingin pergi ke kota C. Ya, berapa jalur yang dia bisa pilih gitu. Nah, untuk nyampe ke kota C, jika kota A itu dihubungkan oleh 3 jalur ke kota B dan kota B itu dihubungkan oleh 4 jalur sampai ke kota C. Nah, dan nggak ada jalur dari A langsung ke C, ya kan? Kita bisa melogikakannya seperti ini. Misalnya dia pakai jalur 1 ke kota B, kemudian nyambung lagi pakai jalur A. Berarti satu dengan A, satu dengan B, satu dengan C, satu dengan D, sampai 3 dengan D. Ya, berarti ini bisa menggunakan aturan perkalian ya. Tinggal dikalikan aja 3 kali 4. Hasilnya 12. Ya, 12 cara. Oh, ya, 12 cara ya. Oke, mudah saja. Contoh yang kelima. Nah, ini nih. Irfan punya 3 baju. Satu warna putih, satu warna merah, dan satu warna hijau. Kemudian ia juga memiliki 4 buah celana panjang berwarna hitam, abu-abu, coklat, dan biru. Ada berapa pasang baju dan celana dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Oke. Baju putih bisa dipasangkan dengan celana hitam. Itu cara yang pertama. Baju putih dipasangkan dengan celana abu-abu. Itu cara yang kedua. Baju putih dipasangkan dengan celana biru. Itu cara yang ketiga. Baju putih dipasangkan dengan celana coklat. Itu cara keempat. Ya. Terus ya, hingga sampai pada baju hijau dipasangkan dengan celana coklat. Itu merupakan cara yang terakhir ya, cara yang ke-12. Cara 12. Berarti ini ada berapa cara tadi? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 cara atau bisa gunakan aturan perkalian. Tinggal 3 dikali 4, 12 cara berbeda. Ya, oke. Mudah saja. Ini sama dengan kasusnya Freddy tadi ya. Hanya ini lebih banyak. Nah, ini contoh yang keenam. Ini agak sedikit memerlukan pemikiran ya. Sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan dari Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur. Jakarta ke Bali 4 jalur dan Singapura langsung ke Bali itu ada 2 jalur. Banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta maupun langsung. Itu ada berapa? Ilustrasinya ini misalnya ini Singapura, ini Jakarta, ini Bali. Tadi dibilang bahwa Singapura ke Jakarta itu ada 3 jalur yang bisa dipilih. Misalnya jalur A, jalur B, jalur C.
Dan Jakarta ke Bali itu ada empat jalur, misalnya jalur satu, jalur 2, jalur 3, jalur 4. Ya. Nah, sedangkan dari Singapura ke Bali langsung tanpa melalui Jakarta itu ada jalur, misalnya ini jalur X, ini jalur Y misalnya. Nah, jadi ilustrasinya bisa dibuat seperti ini. Nah, ini menggunakan aturan perkalian atau menggunakan aturan penjumlahan. Tentu ini merupakan ini merupakan aturan perkalian. Tinggal dikalikan 3 dikali 4, 12 ya kan. Ditambah dengan yang ini kan langsung nih. Kalau langsung ya udah, ini kan hanya dua pilihan. Berarti 12 ditambah 2 hasilnya 14 cara. Nah, itu ya nih. Singapura ke Bali transit 3 kali 4 12. Singapura langsung ke Bali itu 12. Jadi ada 14 pemilihan jalur penerbangan yang bisa dilakukan. Oke, udah cukup ada 6 contoh ya. Nanti kalau kurang silahkan bisa kurang paham nanti silahkan ajukan di kolom komentar. Nanti jika ada waktu kita akan coba ulang dan bahas lebih detail lagi. Dan untuk berlatih, ini ada soal latihan mandiri supaya pemikiran kita lebih terpacu lagi. Oke, oke, saya berikan latihan mandiri. Saya bacakan, rombongan pelajar SMA 1 Menukung, Kabupaten Melawi, berniat melakukan tamasya di akhir tahun ke Pulau Lemukutan. Ya, Pulau Lemukutan ini letaknya di Sungai Raya di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Ya, dari Kecamatan Menukung ke Nangapino ada 3 jalur jalan yang dapat dilalui, ya kan? Bisa lewat jalur biasa, jalur seberang kiri sungai, melalui seberang kanan sungai dan melalui sungai. Itu ada 3 jalur. Sedangkan dari Nangapino ke Sungai Raya, ya, ke Kecamatan Sungai Raya tempatnya, itu ada 2 jalur yang bisa ditempuh lewat Sanggauledo atau melalui Sungai Pinyu. Nah, dari Sungai Rayanya sendiri menuju Pulau Lemukutan itu ada 3 dermaga, ya, ada 3 dermaga. Nah, jadi berdasarkan cerita itu, berapa banyak pilihan rute yang dapat ditempuh oleh rombongan pelajar SMA 1 Melengkung untuk sampai ke Pulau Lemukutan? Perlu diketahui, Pulau Lemukutan ini sangat indah. Jadi rekan-rekan jika mempunyai waktu luang, silahkan sempatkanlah diri mengunjungi Pulau Lemukutan. Oke, silahkan kawan-kawan eh, oret-oret di atas kertasnya ya. Jadi berapa berapa rute yang dapat ditempuh oleh rombongan pelajar SMA Menukung dari Kecamatan Menukung sampai ke Pulau Lemukutan. Oke, tuliskan di kolom komentar juga silahkan. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit memberi pencerahan. Sampai bertemu di video yang bagian kedua ya untuk memperdalam ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.